Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Marta Anggaleta, NIM 2101010177, kelas 75 Manajemen, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu dengan konsentrasi pemasaran, dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto. Nah, soal pertama, pilih sebuah merek yang Anda kenal. Contohnya ada Nike, Coca-Cola, atau Tokopedia. Lalu saya memilih Nike. Lalu jelaskan bagaimana mereka menerapkan strategi komunikasi pemasaran terpadu, lalu diskusikan elemen-elemen yang mereka gunakan atau periklanan, media sosial, hubungan masyarakat, dan lain-lain, efektivitasnya, serta bagaimana mereka menciptakan pesan yang konsisten di berbagai saluran komunikasi tersebut. Maka jawabannya saya akan memilih Nike sebagai contoh untuk menjelaskan bagaimana mereka menerapkan strategi komunikasi pemasaran terpadu. Nah, strategi komunikasi pemasaran terpadu Nike Nike adalah salah satu merek yang sangat sukses dalam mengimplementasikan strategi IMC dengan cara yang sangat terkoordinasi di berbagai saluran komunikasi tersebut. Terus terdapat beberapa elemen-elemen utama yang mereka gunakan dalam strategi IMC mereka. Yang ke-1 adalah periklanan. Ada iklan televisi dan video. Nike sangat dikenal dengan iklan televisi dan video mereka yang sangat menginspirasi, sering menampilkan atlet terkenal dan cerita-cerita yang berfokus pada pencapaian dan perjuangan pribadi tersebut. Lalu iklan ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan audiens tersebut. Lalu yang kedua adalah media sosial atau sosial media. Platform media sosial. Nike aktif di berbagai platform media sosial seperti di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Dengan akun yang memiliki jutaan pengikut, mereka sering menggunakan media sosial untuk berbagai konten visual menarik yang menggugah dan menginspirasi, serta berinteraksi langsung dengan audiens tersebut. Lalu yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relation, acara dan sponsorship. Nike menggunakan VR untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas olahraga dan para atlet. Mereka sering mensponsori acara besar seperti Olympic, World Cup, dan maraton, serta mendukung atlet top di berbagai cabang olahraga tersebut. Yang keempat adalah promosi penjualan atau sales promotion, diskon dan penawaran khusus. Nike menawarkan produk musiman, diskon, dan program loyalitas untuk mendorong pembelian tersebut. Mereka seringkali mengadakan penjualan di toko fisik atau melalui platform online mereka. Next Member Program. Program loyalitas seperti Nike Plus memberikan anggota akses eksklusif ke produk terbatas, pelatihan, dan konten spesial yang menciptakan rasa komunikasi dan meningkatkan keterkaitan pelanggan tersebut. Lalu yang kelima adalah pengalaman pengguna dan konten. Aplikasi Nike Training Club dan Nike Run Club. Nike menggunakan aplikasi mobil untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan berbasis komunitas. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melacak aktivitas fisik mereka, mendapatkan rekomendasi latihan, dan berinteraksi dengan komunitas pengguna Nike yang lainnya. Nike Stories dan website. Pengalaman belanja di toko Nike atau situs web mereka dirancang dengan sangat baik untuk mengintegrasikan pesan merek yang konsisten dengan pengalaman online dan offline tersebut, serta memberikan interaksi yang mudah dan nyaman untuk para pelanggan tersebut. Maka kesimpulannya adalah Nike adalah contoh yang sangat baik dari penerapan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang efektif. Mereka mampu menggabungkan periklanan, media sosial, VR, dan promosi penjualan dalam salah satu strategi yang kohesif dan saling mendukung, dengan menciptakan pesan yang konsisten di seluruh saluran komunikasi yang tidak hanya berhasil menjual produk, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat dengan konsumen mereka, lalu menjadikan mereka lebih dari sekedar merek olahraga, tetapi simbol dari semangat untuk terus maju dan berjuang. Lalu soal kedua adalah Anda ditugaskan untuk merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk meluncurkan produk baru dan di industri makanan atau minuman
Contohnya minuman kesehatan. Identifikasikan target audiens, saluran komunikasi yang akan digunakan, dan bagaimana menciptakan pesan yang menarik serta konsisten di saluran tersebut. Maka jawabannya untuk merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC untuk peluncuran produk baru di industri makanan dan minuman seperti minum kesehatan, ada beberapa langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yang bisa diambil adalah memastikan peluncuran yang sukses. Ia terdiri menjadi 5, yaitu adalah identifikasikan target audiens atau demografi usia 18 sampai 45 tahun. Umumnya mereka yang tertarik pada minuman kesehatan adalah generasi milenial Gen Z seperti kami, yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup yang aktif. Lalu jenis kelamin produk ini bisa merupakan baik pria maupun wanita, tetapi dapat lebih spesifik ke segmen wanita yang lebih sadar akan gaya hidup sehat. Lalu pendapatan menengah hingga menengah atas, karena produk minuman kesehatan biasanya lebih mahal dibandingkan minuman biasa. Lalu ada psikografis gaya hidup sehat, audien yang aktif berolahraga dan lebih memilih produk yang alami serta kalori bebas gula atau mengandung suplemen tertentu seperti vitamin, probiotik atau antioksidan. Lalu ada kesadaran kesehatan, orang yang mencari alternatif minuman yang lebih sehat dibandingkan soda atau minuman kemasan lainnya. Lalu ada preferensi lingkungan, konsumen keberlanjutan dan memilih produk untuk dengan kemasan ramah lingkungan atau berasal dari sumber organik itu sendiri. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi yang akan digunakan. Yang akan digunakan adalah periklanan, yaitu iklan televisi dan video digital. Meskipun minuman kesehatan umumnya lebih diminati oleh konsumen muda yang lebih aktif di dunia digital, iklan televisi bisa efektif juga untuk jangkau audiens yang lebih luas. Video digital di platform seperti di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya dapat menampilkan testimoni atau kampanye yang menyoroti manfaat produk secara langsung. Lalu iklan display atau paid share, iklan banner di situs kesehatan atau aplikasi olahraga, serta Google Ads untuk menjangkau orang yang mencari produk sejenis atau berkaitan dengan gaya hidup sehat. Sosial media, Instagram dan TikTok mengingat banyak audiens yang terhubung dengan dunia kesehatan di platform ini. Ini adalah saluran utama. Gunakan Instagram Stories, Reels, dan TikTok untuk berbagai konten berbasis visual yang menunjukkan cara untuk digunakan, misalnya dalam smoothies, saat berolahraga, atau berbagai tambahan dalam diet sehat. Lalu adalah influencer marketing, kerjasama dengan influencer yang fokus pada kesehatan, kebugaran atau lifestyle sehat dan membantu meningkatkan kredibilitas produk untuk memperkenalkan produk kepada audiens target. Influencer seperti pelatih kebugaran, ahli gizi, atau food bloggers bisa digunakan untuk mencari ulasan produk yang autentik tersebut. Kesimpulan ini adalah strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk meluncurkan minuman kesehatan dan fokus pada penyampaian pesan yang kuat dan konsisten tentang manfaat kesehatan produk, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi dengan memanfaatkan media sosial, influencer, VR, email marketing, dan periklanan digital, serta memastikan pelanggan yang terorganisasi di seluruh platform. Peluncuran produk ini bisa efektif mencapai kesadaran dan minat tinggi di pasar. Baik, itulah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.